Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wajahnya pagi-pagi cerah ya. Semoga meskipun kita belajar masa pandemi, kalian tidak bosan, tidak kehilangan semangat, tetap ingin belajar. Nah, sebelum kita mulai beraktivitas, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Baik, selesai? Sudah kalian isi presensi yang saya bagikan di grup kelas kalian? Sudah, Bu. Ya, bagus, sudah ya. Seharusnya memang harus kalian isi presensi sebagai bukti nanti di sistem bahwa kalian memang mengikuti pembelajaran. Sesuai dengan janji kita sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Tentang apa ya kemarin ya? Ilmiah, Bu. Bukan. Ayo, apa? Sudah lupa? Drama ya? Drama. Iya, tapi baru pengertian dan sebagainya, Bu. Kita sudah belajar alur kemarin, alur drama. Iya. Nah, karena hari ini kita lanjut. Iya, kita lanjut hari ini. Jangan sampai lupa ya, dibuka-buka lagi catatan kalian. Siap, Bu. Siap. Ya. Ya udah, untuk pemanasan saya mau memutarkan video untuk kalian. Jadi ini adalah sebuah drama yang semoga tidak membosankan karena drama ini drama yang disukai remaja, yaitu drama TikTok. Saya menemukan drama ini di TikTok, kalian perhatikan. Sudah terlihat? Proses, Bu. Sudah ya? Sudah mau terlihat? Sudah. Baik. Kalian perhatikan baik-baik, drama pendek. Nah, kalau remaja putri seperti kalian ya seharusnya suka seperti ini atau paham lah. Mau pinjam handphone dong, gua lobet. Handphone gua juga lobet. Nih pakai foto gua. Ya. Gua berapa? 54. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan baik-baik dari tokoh-tokoh yang ada dalam drama. Nih pakai foto gua. Ya. Gua berapa? 54. Baik, itu drama TikTok yang saya tampilkan. Nah, kalau menurut kalian ada berapa tokoh yang ada dalam drama itu? Tiga, Bu. Ada 3 tokoh. Apa isi drama itu? Kalian paham tidak? Sepertinya nantinya cinta segitiga. Oh ya, ada Anafi, angkat tangan. Silakan Anafi. Ya, Bu, terima kasih. Kayaknya seperti apa ya? Saya menangkapnya itu setelah melihat isi HP pacarnya ya, Bu. Saya ini merasa sakit hati atau kecewa seperti itu, Bu. Oh, baik. Yang lain? Itu seperti apa? Tadi ada tadi Linda menyampaikan cinta segitiga. Nah, yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda? Apa isinya tadi? Iya, Bu. Ada? Kecemburuan, Bu, cemburu. Nah, iya. Kalau kita rangkum ya dari videonya itu bahwa temannya meminjam HP kepada si cewek yang di tengah tadi, kemudian ketika ya si ceweknya saja tidak tahu password HP si pacar.
Tetapi ketika dipinjam ternyata pacarnya temannya sudah bisa masuk ke HP yang cowok itu. Artinya apa? Paham ya? Artinya apa? Bahwa iya, jadi ada hubungan di antara Hubungan. teman dan juga pacarnya. Jadi masuk tadi ada kecemburuan, iya. Kemudian cinta segitiga, iya masuk juga. Nah kalau kalian misalnya itu kan belum selesai ya dramanya. Kalau misalnya kalian diminta untuk melanjutkan drama itu, kira-kira kalian lanjutkan seperti apa? Saya, Bu. Kenapa? Marah. Oh ya, Anafi. Ini sepertinya pengalaman cintanya banyak, jadi banyak jawab. Iya, Bu. Alhamdulillah menjadi pakar percintaan. Eh, Ya, saya mencoba menjawab, Bu. Ketika saya akan membuat cerita, saya rasa kalau saya menjadi tokoh utamanya si cewek yang itu, saya akan itu, Bu, memutuskan cowoknya, Bu. Oh, langsung putus saja Iya. tanpa tanya ya. Langsung putus saja. Iya, Bu, karena itu sudah membuktikan sangat jelas. Saya saja tidak tahu kenapa teman saya malah tahu, Bu. Berarti ada hubungan spesial. Oke, yang lain mungkin punya imajinasi yang berbeda. Berantem, Kalau Bu. diminta, oh berantem, oh jadi klimaks Bu, ya. Anggun, Bu. Berantem, Bu. Iya baik. Langsung Kalau Anggun langsung berantem itu. langsung. Kalau Ya, saya yang beda, cowok nggak terima. saya Nah, tanya kalau Lina, dulu gitu. oh Saya iya, tanya kalau Lina, dulu, pastikan betul enggak. Kalau perlu, yuk ketemu bertiga. Tuh. Tapi iya. di belakangnya tetap kita cari-cari info. Gitu. Sudah Untuk ketemu memastikan bertiga, Bu saja Lina. itu. Baik. Biar Nah, itu jelas ya, gitu. jadi imajinasinya beda-beda ternyata ya. Jadi kalau tadi Anafi katanya langsung diputuskan saja. Kalau Anggun tadi katanya akan berantem langsung. Nah, kalau Lina tadi katanya akan menanyakan terlebih dahulu. Nah, ternyata imajinasi kalian itu berbeda-beda. Tidak jauh dari itu, kegiatan kita hari ini juga sama. Saya akan menayangkan sebuah video, kemudian kalian perhatikan video tersebut, dan aktivitas kita akan berdasarkan video tersebut. Ya, saya tayangkan dulu. Sudah terlihat? Jadi ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti yang tadi sudah kalian lakukan itu, bahwa kita akan belajar mengenai isi, kemudian belajar tentang struktur dari drama. Jadi diharapkan melalui pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis isi, nanti kebahasaan ada lagi, kalian sudah membaca itu dalam bahan ajar yang sudah saya bagikan kemarin, kemudian kalian bisa menghasilkan naskah drama. Karena itu coba perhatikan baik-baik video yang akan saya putarkan, semoga kalian bisa menghasilkan naskah drama dari ini. Sudah terlihat ya? Siti? Mbak Siti, ini resep untuk penyakit ibu kamu. Untuk penyakit ibu kamu belum ada obatnya dan harganya cukup mahal. Kamu bisa menulisnya di bagian apotek. Oke, baik dok, saya akan ke apotek. Tapi sementara itu, bolehkah ibu saya berbaring di sini sebentar, dok? Oh iya, silakan kamu ke bagian apotek. Ya, baik, terima kasih, dok. Ya. Saya mau ada pesan. Bentar ya. Obatnya ada mbak. Harganya untuk 2 strip 650. Mana? Kalau begitu, saya beli. Bentar ya. Ini obatnya. Semoga cepat sembuh. Loh, kok
Kok jumlah kembaliannya 125.000? Perasaan tadi saya bayarnya 400.000 deh. Mungkin apotekernya kelebihan 50.000 saat memberikan kembalian. Daripada aku kembalikan, lebih baik kelebihan ini aku pakai untuk membeli obat ibu satu strip lagi. Atau bukan aku yang salah? Kalau kelebihan uang ini tidak aku kembalikan, pasti apoteker itu harus mempertanggungjawabkan kecerobohannya. Tetapi 50.000 ini bisa menutupi kekurangan biaya untuk membeli obat ibu. Nah, baik. Itu tadi videonya berjudul Dilema Siti ya. Ada yang ingin berpendapat tidak sebelum kita bahas apa yang harus kalian lakukan? Dilema Siti. Apa dilema dari Siti? Ada yang mau menjawab? Dilema itu Apa? mengembalikan uang yang tadi salah dari apotekernya atau menggunakan. Iya, bagus. Badriah tadi angkat tangan ya. Silakan Badriah. Iya. Sama Bu sama Linda tadi. Iya, Oh, dilema. iya, sama. Iya, Ada yang punya bingung, pendapat yang iya. berbeda? Baik, Sama Bu. saya sudah bagikan, lihat ya, ada LKPD, saya bagikan di grup kelas. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi, kalian akan menganalisis isi, kemudian belajar tentang kebahasaan, melalui menghasilkan naskah drama. Jadi melalui menulis drama, saya harapkan kalian bisa memahami isi drama dan juga memahami kebahasaan drama. Tapi dengan cara menulis. Nah, di sini saya sudah siapkan, kalian akan menulis naskah drama melewati langkah-langkah. Jadi saya buat lebih gampang agar kalian bisa. Jadi buat dulu solusi, itu kan belum selesai ya videonya. Jadi kira-kira pemecahan atau yang harus dilakukan oleh Siti itu apa? Kemudian kalian tuliskan di langkah 1. Berikutnya, seperti yang kalian baca di bahan ajar, itu di langkah kedua adalah kalian membuat uraian singkat struktur naskah drama. Jadi kan kalau kalian baca, perhatikan kembali dalam bahan ajar bahwa struktur naskah drama itu ada bagian prolog, komplikasi, resolusi, dan juga epilog. Kalian tulis dengan singkat, dan terakhir baru tulis naskah drama sesuai dengan kebahasaan dari naskah drama tersebut. Sampai sekian, ada yang ditanyakan dulu? Sudah Bu, Ada yang sudah ingin- jelas Tidak, Bu. Bu, sudah jelas. Saya bagikan kelompok dulu ya. Jadi Ya Bu. Badriah, kemudian Lina, dan juga Anggun itu satu kelompok. Anafi dan maaf, jadi saya urut saja dari sini agar gampang ya. Badriah dan Anafi itu satu kelompok, kemudian Linda, Anggun, dan juga Lina itu satu kelompok. Jadi Anafi dan Badriah kelompok pertama, Linda, Anggun, dan Lina kelompok kedua. Kita akan jeda dulu, kita keluar dulu dari Jimit, kemudian kalian silakan berdiskusi, kurang lebih berdiskusi selama 15 menit, kemudian kerjakan LKPD, setelah itu kita akan bertemu kembali, kalian harus mempresentasikan, jadi perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu kelompok lain menanggapi. Bisa dipahami ya? Ya Bu. Ya Bu. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Semangat ya. Ya Bu. Baik anak-anak, Ya, Bu. selamat Ya, datang Bu. kembali. Bagaimana diskusi kalian? Berjalan lancar? Berjalan Ya. lancar Bu. Lancar Ibu. Semoga tidak ada kendala ya.
Kita mulai saja. Kelompok 1, Badriah dan Anafi, siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Baik, silakan. Anafi, Bu. Anafi, iya. Bagikan hasilnya. Iya, silakan Ya, Bu, presentasi. sebentar. Sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Sudah. Terima kasih Sudah. Ibu. Ini hasil diskusi saya dengan Badriah. Untuk jawaban pertama, saya akan memberikan solusi kalau Siti mengambil uang kembalian yang lebih kepada Bapak itu, Bu. Jadi Siti mengembalikan uangnya untuk kegalauan yang tadi. Kemudian untuk tugas yang kedua, ini prolognya kami isi. Siti diminta membeli obat oleh dokter, Siti menuju apotek, kemudian membeli obat, kemudian uang kembalian yang diterima Siti ternyata lebih. Kemudian komplikasinya, Siti merasa bingung harus mengembalikan atau membiarkan saja uang itu untuk membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit parah. Siti kasihan kalau nanti bapak itu dimarahi oleh bosnya, itu komplikasinya, Bu. Kemudian resolusinya, Siti mengembalikan uang kembalian yang lebih itu dan menyampaikannya kepada bapak itu dengan jujur. Bapak itu bukannya marah, tetapi malah memberikan obat yang diperlukan Siti untuk ibunya. Epilognya, Siti sangat bersyukur telah berbuat baik dan diberi balasan yang baik pula oleh Tuhan. Ia kemudian kembali ke rumah sakit dengan membawa obat yang diperlukan ibunya. Kemudian ini hasil tulisan kami, Bu, tentang dilema Siti. Seperti ini, Bu. Siti merasa cemas dan sebagainya. Bisa dibaca sama teman-teman. Terima kasih, Ibu. Sekian presentasi dari kami. Iya, bagus sekali Anafi atas presentasinya. Perhatikan yang lain ya. Ya. Naskah drama yang dibuat teman. Nah, kelompok lain dari kelompok Linda, kemudian Anggun. Ada yang ingin menanggapi dari hasil yang Anafi tadi sampaikan? Saya, Bu. Nah, Linda, silakan Linda. Iya, saya ingin menanggapi tadi presentasi dari kelompok Anafi. Untuk tadi yang apa ya tadi Anafi sebelumnya? Ini yang di prolog. Untuk penyampaiannya menurut saya sudah bagus, sudah runtut. Untuk resolusinya juga saya setuju. Siti akhirnya mengembalikan uang itu dan penjaga apotek memberikan obat yang diinginkan oleh Siti. Tetapi untuk penyusunannya, kalau menurut saya ini bukan penyusunan teks drama, Bu. Ini lebih seperti ke penyusunan cerpen. Iya, kalau teks drama harusnya langsung menggunakan kalimat langsung. Ada tokoh, lalu ada percakapannya seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Linda. Terima kasih. Anafi, ingin menanggapi kembali? Ya, Bu, terima kasih masukannya untuk Linda. Oh iya, kemarin tadi saya berdiskusi dengan Badriah, ini saya lupa. Jadi harusnya drama itu memang ada untuk dialog ya, Bu. Ya. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Ini Anafi sama Bu. Anafi mungkin mulai sadar ya, mulai sadar. Kesalahannya, maksudnya keliruannya. Ya sudah, kita lanjut saja. Kelompok 2, siapa yang akan presentasi? Bu. Saya tetap ya, Bu.
Ya, silakan Anafi. Terima kasih. Ya, Bu, Baik terima sekali Anafi. kasih. Baik, kelompok 2 itu Anggun. Silakan Anggun. Bu, ini sih dikliknya yang mana, Bu? Itu sudah benar, sudah terlihat sebenarnya. Oh, Fullkan saja. ini. Iya, tampilkan penuh saja. Jadi sekalian kalian belajar bagaimana cara presentasi ya. Iya, Bu. Yang lainnya perhatikan. Sudah muncul. Itu diperbesar saja lagi Anggun. Ya, Bu. Nah, iya. Sudah ya, Bu. Saya mulai. Iya, silakan. Ya. Yang lain dengarkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami dan drama Siti. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas ya, soalnya sinyalnya sebenarnya putus-putus. Tapi saya coba. Udah diulang lagi. Ya. Nah, sekarang sudah bagus sekarang. Ya, silakan. Baik, yang pertama itu menurut kelompok kami, jawaban untuk soal pertama itu Siti mengembalikan uang yang lebih itu. Kemudian untuk yang kedua, mengenai struktur naskah drama yang prolog itu Siti pergi ke apotek untuk membeli obat yang diminta oleh dokter. Uang Siti kurang, jadi ia hanya membeli setengah dari resep saja. Kemudian yang kedua komplikasi, sebelum pulang Siti duduk untuk memasukkan uang itu ke dompet. Ia terkejut karena ternyata kembalian yang didapat lebih. Siti bingung. Ia berpikir untuk tidak mengembalikan agar bisa membeli obat untuk ibunya. Kemudian resolusinya Siti akhirnya mengembalikan kepada Mbak yang tadi itu. Kemudian Mbak itu senang dan kemudian bertanya apa yang dengan Siti sebagai imbalan. Siti ingin diajak bekerja di sana agar mendapat uang. Tiba dan akhirnya memberikan pekerjaan menyapu di apotek. Kemudian epilognya selama ibunya dirawat di rumah sakit, Siti pergi ke apotek 2 kali untuk menyapu. Lumayan uangnya bisa untuk dikumpulkan untuk membeli obat. Kemudian yang kedua itu naskah drama yang kami diskusikan seperti ini, Bu. Iya. Teman-teman bisa membacanya. Ya, solusinya sama ya, seperti kelompok 1 ya, mengembalikan uang. Terima kasih Anggun, bagus sekali. Kelompok yang lain, jadi ini imajinasinya lebih lagi karena kalian cewek semua, akhirnya bapak-bapak itu diganti jadi mbak-mbak apoteker. Oke, tidak masalah. Yang penting sama, ya, bahwa itu apoteker. Nah, kelompok lain, ada yang ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok 2? Siapa yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, Anafi. Yang lainnya harus lebih aktif ya. Jangan Anafi terus dari tadi. Silakan Anafi. Baik, Bu. Terima kasih. Saya mau menyoroti itu, Bu. Untuk yang menurut saya di ceritanya itu, Bu, di bagian ceritanya strukturnya tidak realistis, Bu. Masa anak kecil suruh bekerja di apotek, kayaknya tidak realistis.
Terus Kemudian yang ada kedua itu Bu, tulisan teks dramanya itu sih sudah memenuhi syarat seperti yang kelompok tadi. Saya masih jauh ya, tapi itu tulisannya masih berantakan Bu, kurang dirapikan, jadi kurang rata. Iya, itu tanggapan dari Anafi. Ada lagi Anafi? Oh tidak, Sudah. cukup ya. Yang lain ada yang ingin menanggapi atau cukup? Cukup sepertinya. Nah, ya tanggapan Anafi tadi kurang realistis. Nah, beda ya kalau tadi akhirnya itu dikembalikan dan diberikan imbalan berupa obat. Nah, kalau yang ini diberikan pekerjaan. Jadi menurut Anafi itu kurang realistis. Kemudian dari segi penulisannya itu kurang rapi. Nah, saya bahas ya bahwa isi, oke kita masuk dari isi dari sebuah drama itu sesuai dengan strukturnya. Tadi kita juga di bahan ajar. Oh ya, sudah, terima kasih, baru ditutup. Struktur dari drama itu terdiri atas prolog, kemudian komplikasi, resolusi, dan epilog. Nah, yang saya lihat tadi sebenarnya sudah semuanya berurutan, sudah tepat. Jadi ada bagian awal sebagai pengenalannya, kemudian masuk ke masalah, ada dilemanya Siti itu ada di bagian komplikasi, kemudian di bagian resolusi ada pemecahan dari permasalahan, epilog itu bagian penutupnya. Nah, benar semua sebenarnya dari tahapannya itu. Hanya saja benar tadi kata Anafi, mungkin dari kelompok 2 bisa memikirkan pemecahan yang lebih realistis, ya. Jadi lebih masuk akal lah. Tidak mungkin ya kalau anak-anak bisa apalagi semudah itu untuk bekerja di apoteker. Kalau di apotek. Kalau mungkin di warung bisa saja kan jadi tukang cuci piring gitu langsung masuk direkrut masih bisa. Tapi kalau di apotek mungkin kurang bisa. Jadi pelajaran untuk kalian ketika kalian ingin membuat naskah drama, bagian isi harus diperhatikan realistis atau tidak. Meskipun drama itu adalah karya imajinasi, tapi tetap harus masuk akal juga. Karena kan biasanya kalau drama itu adalah karya sastra yang biasanya dipentaskan. Kalau kalian membuat hal yang kurang realistis akan sulit untuk kalian pentaskan. Ya, nah kalau yang itu masih bisa dipentaskan tapi kurang realistis dengan kehidupan nyata. Nah, kalau kita masuk ke bagian kebahasaan, kalau saya lihat penggunaan konjungsi temporal, verba itu sebenarnya ada dalam naskah kalian. Hanya saja kurangnya yang kelompok pertama tadi adalah benar. Struktur penulisannya itu, kebahasaan dari drama itu yang menonjol adalah penulisannya yang menggunakan kalimat langsung. Jadi dia menggunakan dialog. Seperti yang tadi disampaikan oleh Linda, ada nama, titik dua, kemudian tanda petik ucapannya. Kemudian tadi benar juga penyampaian dari Anafi bahwa dibuat lebih rapi. Apa tujuannya dibuat lebih rapi? Ketika itu nanti dipentaskan, naskah drama itu mudah untuk disampaikan dialognya. Jadi tokoh itu tidak sulit untuk membaca naskah drama yang akan dipentaskan. Ya, kemudian yang saya perhatikan penggunaan konjungsi sudah ada dan yang saya suka sudah ada di kelompok tadi Anggun menggunakan kramagung. Jadi ada tanda kurung dalam dialognya itu perilaku yang dilakukan oleh si tokoh. Misalnya Siti tiba-tiba berhenti ketika ingin berdiri. Nah, yang semacam itu kramagung sudah ada di sana. Baik sekali. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, jadi kalau yang masih salah, tadi kelompok Anafi itu bisa diperbaiki ya. Perbaiki dulu, buat naskah drama yang sesuai dengan kebahasaan, bagaimana penulisan naskah drama yang benar, ya. Kemudian nanti unggah. Jadi Badriah juga mengunggah file tersebut di Google Classroom kalian, Anafi juga. Jadi setelah diperbaiki, revisi dulu. Untuk kelompok Anggun, Lina, dan Linda juga sama ya. Kalian sudah tahu kesalahan kalian, maksudnya kekeliruan kalian ya, kurang rapi atau kurang realistis, perbaiki dulu itu, kemudian kalian juga nanti akan menguploadnya di Google Classroom kalian. Bisa dipahami sampai sekian? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada pertanyaan dari pembelajaran yang kita lakukan mengenai isi, mengenai kebahasaan, mengenai penulisan naskah drama, ada tidak? Bisa Ada, dipahami? Bu. Oh, ada? Apa, Anafi? Tadi berkenaan dengan itu, Bu, tidak realistis. Berarti kalau sinetron Indonesia tidak realistis ya, Bu?
Nah, kalau sinetron Indosiar kalau misalnya itu kan dibuatnya, tidak langsung ya, kalau pementasan drama dengan sinetron atau film itu perbedaannya adalah pengambilan gambarnya kan. Kalau pementasan drama biasanya akan secara langsung dia di atas panggung, atau kalau misalnya kalian masuk tidak pandemi, saya pasti akan meminta kalian untuk mementaskan drama itu di depan kelas. Jadi kalau misalnya kalian nanti membuat menjadi naga terbang, misalnya seperti yang ada di Indosiar, atau misalnya terbakar dalam kubur misalnya, itu kan tidak realistis, jadi tidak akan bisa kalian peragakan itu, ya. Jadi itu bedanya. Nah, kalau di film itu, Ya, di Bu. film atau sinetron bisa diedit. Nah, sedangkan kalau pementasan drama biasanya tidak bisa seperti itu, karena pementasannya secara langsung. Bagus sekali Hanafi, ada lagi? Tidak? Semua paham ya? Nah, Paham. untuk pembelajaran berikutnya, masih juga dengan, pembelajaran drama, saya ingin kalian setelah merevisi naskah drama, kalian nanti membagi peran tersebut dengan teman kalian, kemudian kalian akan mementaskan drama tersebut. Meskipun kita belajar secara daring, nanti kalian akan belajar bagaimana mementaskan drama melalui pembelajaran daring seperti ini. Ya, jadi persiapkan diri kalian, sering latihan berakting, misalnya di depan cermin, atau misalnya kalian mencari referensi-referensi film, sinetron, atau pementasan drama, itu banyak sekali ada di YouTube, untuk melihat seperti apa aktingnya, sesuaikan dengan karakter kalian. Baik, itu yang pembelajaran untuk hari ini. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian, saya sudah bagikan, silakan kalian lihat di WhatsApp grup, saya sudah memberikan link evaluasi, silakan dijawab itu, saya berikan waktu kalian mengerjakan selama 15 menit, ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa langsung sampaikan selesai. Saya tidak matikan Jimit ini ya, silakan kalian kerjakan, sudah dilihat di WhatsApp grup. Ya, Bu, sudah. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Selamat mengerjakan. Sudah, Bu. Oh, sudah. Iya, waktu juga masih tinggal 2 menit. Oh, sudah. Yang lain bagaimana? Anggun sudah, Lina, iya sudah bisa saya lihat juga hasilnya. Baik, Badriah sudah? Ya, sudah Bu, baru saja. Itu enggak ada nilainya toh, Bu? Oh iya, saya lihat dulu ini nilainya. Nah, dari nilainya ini kan pilihan ganda ada uraian. Dari nilai pilihan ganda sudah benar semua. Oh, ternyata kalian paham, baik, bagus sekali. Nah, untuk uraian saya akan bahas nanti pertemuan selanjutnya ya, karena uraian tidak bisa langsung terkoreksi. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingatkan kembali, kalian belajar di rumah, lihat referensi-referensi bagaimana bermain drama, ya, untuk pembelajaran berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, tadi kita mengawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa, berdoa, saya persilakan. Selesai, terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ya, Bu. Sudah selesai, silakan ditanggapi. Ya, saya menanggapi dulu ya, Bu ya. Iya, silakan. Seperti Ceng Bu Dayu. Untuk yang pertama tadi pendahuluan sudah cukup bagus, ya. Tadi sudah ada KD-nya apa kemarin dan juga dijelaskan tujuannya apa seperti itu sehingga memberikan gambaran kepada siswa. Jadi pada hari itu belajar apa kita sudah punya gambarannya gitu. Kemudian untuk bagian inti tadi ada diskusi, kemudian juga ada pemaparan dari setiap kelompok dan ada tanggapan juga. Nah ini mungkin membantu untuk siswa yang tidak
begitu paham. Jadi dengan memperhatikan, oh harusnya ini, jadi semakin tahu dan semakin paham. Dan tadi juga dijelaskan sama Bu Dayu, itu kan kekurangannya, kesalahannya di bagian penulisannya, kemudian itu kan ditegaskan lagi, gitu. Biasanya kalau siswa itu kan mendengarnya dari gurunya ya, gurunya kalau ini betulnya seperti ini lah, itu akan lebih paham lagi. Kemudian untuk bagian penutupnya tadi juga sudah disimpulkan ya Bu, itu sudah tepat. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Nah evaluasi ini memang perlu, ini untuk mengukur seberapa anak itu memahami dan juga menggunakan Google Form nih. Nah itu akan lebih anak biasanya akan lebih cepat mengerjakan seperti itu. Ya, kemudian kalau itu ada nilainya ya Bu. Iya, Nilainya ada. bisa diketahui ya. Nah, itu Biasanya ketahuan. Ya, biasanya kalau anak itu tahu nilainya berapa, gitu kalau bagus, puas. Kalau tidak biasanya besok itu akan mengerjakan dengan baik, lebih baik lagi biasanya gitu. Tapi kalau tidak ada nilainya, lah kan tidak tahu, jadi ya besok mengerjakan ya seperti ini lagi, wong saya tidak tahu nilainya gitu. Itu Bu Dayu untuk tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Lina. Siapa yang menanggapi lagi? Saya Bu. Oh iya Bu Badu ya. Iya Bu Badu ya. Tadi berdasarkan dari Bu Dayu, dilihat dari pendahuluan, isi dan penutup. Untuk pendahuluannya sudah bagus. Di situ ada persepsinya juga. Ya, di situ menanyakan kabar siswa, kemudian juga dimotivasi, di situ disampaikan tujuan pembelajaran. Jadi sudah lengkap semuanya di bagian pendahuluan. Kemudian di bagian inti, di situ juga sudah kelihatan untuk sintaks dari saintifiknya. Jadi di situ ada mengamati ya, untuk mengamati ada modelnya dulu, video TikTok. Jadi di situ siswa sudah tertarik. Kemudian ada menanya juga. Kemudian ada yang mengumpulkan informasi juga di situ sudah urut mengasosiasi dan kemudian mengkomunikasikan, itu ada presentasi ya. Nah, presentasinya juga di situ bagus karena tadi ketika presentasi ada kesimpulannya. Jadi siswa kan jadi tahu pembelajarannya kan itu berkaitan dengan struktur kebahasaan, kemudian siswa juga bisa membuat drama, naskah drama. Nah, itu sudah dijelaskan semuanya di inti. Kemudian di penutup juga sudah lengkap karena penutup juga ada soal evaluasinya ya Bu tadi ya. Iya. Ya, untuk soal evaluasi juga sedikit itu sudah dibahas, itu kan bisa untuk gambaran siswa pembelajaran selanjutnya. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih Bu Adria. Saya akhiri ya.